Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Benar ya, kita suka gemes ya kalau ngelihat anak-anak gitu yang pipinya kayak saya yang cabi gitu. Sayangnya saya udah nggak anak-anak jadi nggak gemesin gitu. Tapi kalau anak-anak itu pipinya cabi, terus kelihatan gempal gitu tuh kayak gemes, pengen gendong, pengen unyel-unyel dan sebagainya gitu. Tapi ini orang tua juga harus waspada juga berat badannya anak tersebut, anak kita, anaknya Bapak Ibu ini apakah sudah ideal, overweight kah, atau memang sudah obesitas, dan bagaimana juga nanti kita akan ngebahas diet yang tepat, yang sehat. Karena kan kalau untuk anak-anak kan perlu diketahui juga masih dalam tumbuh kembang ya. Nah untuk itu saat ini kita akan bersama dengan penyuluhan dan konsultasi gizi Rumah Sakit Dr. S. Harjo Lukito. Ada selamat pagi Mbak Aisyah, apa kabar? Pagi, Aisyah. Iya, ini kalau ketemu sama ahli gizi ini kayaknya aku langsung ini di reminder, makanya jangan berantakan ya, jangan asal pengen ya, tapi makan harus yang sesuai dengan yang dibutuhin sama tubuh gitu ya. Siap suhu, nanti akan diingatkan, akan dilakukan. Tapi sebelum itu, bener ya, kadang kan kalau kita ngeliat anak-anak gitu yang cemiul gitu nggak sih, gemes, dia gempal dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang ini kan obesitas ya, gemuk, overweight, obesitas itu apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya obesitas sendiri itu berbeda dengan overweight ya, Mbak Isya. Jadi kalau obesitas itu sebenarnya suatu kondisi tubuh di mana yang secara kronis ya, secara kronis terjadi akibat penumpukan massa lemak di dalam tubuh. Dan ini dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan berbagai resiko masalah kesehatan seperti itu. Nah, kalau overweight sendiri itu adalah berat badan yang berlebih dibandingkan dengan berat badan normalnya dia sesuai dengan usia dan jenis kelamin si anak ini tadi, seperti itu. Nah, overweight apabila dibiarkan terus-menerus ini juga pasti akan nantinya berpotensi untuk menjadi obesitas seperti itu. Dan itu untuk anak-anak sudah ada resikonya juga ya? Iya, dan ini memang apa ya, karena masih dalam masa anak-anak ya, tentu dia akan melewati proses yang masih panjang lah, lifetime, masa hidupnya dia. Nanti dia akan, setelah anak-anak dia akan beranjak remaja, akan beranjak dewasa, kemudian sampai dengan mungkin nanti lansia seperti itu. Jadi dalam rentang waktu ini tentu akan ada beberapa masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan seperti itu ya. Ya, seperti contohnya misalkan gangguan pada kulit, misalkan ya seperti tubuhnya jamur, kemudian pada anak-anak yang sudah mulai remaja dia bisa tumbuh jerawat seperti itu. Kemudian terjadinya perlemakan pada hati, kemudian batu empedu seperti itu. Kemudian gangguan jalan nafas saat tidur yang disebut dengan sleep apnea ya. Nah ini juga berbahaya sekali seperti Mbak Isya. Kemudian pasti nih dengan obesitas kan biasanya dia karena berat badan berlebih ya, sehingga kadang dia terjadi gangguan di persendian, di otot seperti itu, di tulang. Jadi nggak lincah, mau gerak susah gitu ya. Betul. Dan saat ini juga mulai banyak nih karena anak-anak ini mungkin dari pola makannya ya, sehingga dia lebih banyak konsumsi makanan yang tinggi kalori, yang tinggi gula seperti itu. Akhirnya dia menjadi resistensi insulin dan terjadi gangguan seperti diabetes mellitus. Ini jadi tidak hanya pada orang dewasa saja, tapi bisa pada anak-anak seperti itu. Nah, ternyata tidak hanya masalah fisik saja seperti Mbak Ica. Jadi nantinya juga ke masalah mental juga, ya kan, dampak yang ditimbulkan gitu. Seperti misalkan dia mengurung diri, terus nggak pede, kemudian gangguan kecemasan seperti itu. Jadi lebih sulit atau tidak malu untuk berinteraksi. Jadi dampak obesitas bisa sampai ke situ sebenarnya. Ini kalau di awal kan Mbak Isa menyampaikannya ternyata ini sesuatu yang serius gitu ya. Kadang kadang sebagai orang dewasa atau orang tua itu kalau ngelihat anaknya gemukan dikit tuh nggak apa-apa, masih anak-anak, dia masih akan berkembang, masih akan tumbuh gitu. Ternyata udah harus waspada dari dini ya. Waspada, iya betul sekali. Karena anak-anak yang pada masa kecilnya nih ya, mereka mengalami obesitas, itu memang peluangnya untuk terjadi obesitas dan resiko masalah kesehatan di saat mereka dewasa itu juga cukup besar seperti itu. Dan sebelum kita berbicara mengenai peluang, nah itu tadi nih, bukannya kalau sekarang ini kan masih ada beberapa daerah di Indonesia ini yang ditemukan masih anak-anak yang stunting gitu. Tapi ini kok ada juga yang ditemukan yang obesitas. Jadi ini sebenarnya dari dulu ya, sebenarnya masalah gizi ini memang beban ganda ya buat Indonesia. Jadi di samping memang ada stunting tadi ya, stunting dan juga kurang gizi yang kita tahu prevalensinya sebenarnya sudah mulai turun seperti, tapi memang pemerintah masih terus menggalakkan upaya-upaya supaya stunting ini bisa turun. Namun di sisi lain
lain gitu ya, ternyata obesitas ini juga terjadi gitu, dan di seluruh dunia ya, menjadi masalah tidak hanya di Indonesia, secara global pun terjadi adanya peningkatan. Untuk di Indonesia sendiri berdasarkan Riskesdas ya, hasil riset kesehatan dasar dan juga survei kesehatan Indonesia, ada peningkatan dari tahun 2013 itu prevalensian overweight dan obesitas itu hanya sekitar 11% dan sudah meningkat di tahun 2023 menjadi 12%. Seperti itu. Jadi memang ada peningkatan. Di Yogyakarta sendiri itu juga berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2013 ya, ini juga sudah ada peningkatan. Jadi yang pada tahun 2013 itu hanya sejumlah sekitar 6% sudah naik jadi 15% bahkan saat ini di Yogyakarta untuk anak overweight dan obesitas. Dan untuk anak yang khusus obesitas ini usia 16-18 tahun di Yogyakarta ini prevalensinya ada 5% seperti itu. Jadi memang kita tidak tutup mata ya, ini menjadi beban masalah ganda. Jadi di samping ada kurang gizi atau stunting ya, dan juga ada overweight atau obesitas ini sendiri pada anak. Gitu. Datanya ini real ada gitu ya. Jadi kita memang harus bersama-sama mengupayakan yang terbaik gitu. Nah, ini apa sih sebenarnya penyebab anak-anak itu bisa obesitas itu? Apakah ada yang faktor turunan kah atau karena pola makan atau bagaimana? Iya, jadi beberapa faktor penyebab ya dari obesitas itu, seperti misalkan yang pertama adalah faktor genetik. Jadi itu betul ya? Iya, ini betul. Jadi menurut studi dan sudah ada penelitiannya bahwa ternyata apabila kedua orang tua itu mengalami obesitas, maka peluang anak untuk menjadi obesitas itu sekitar 80%. Seperti itu, cukup tinggi ya gitu. Nah, sedangkan pada kedua orang tua ini apabila tidak ada riwayat obesitas, maka akan peluang menjadi obesitas pada anak itu hanya sekitar 15%. Seperti itu. Jadi memang faktor genetik ini turut berperan banyak ya, kontribusinya cukup besar ya, betul, terhadap terjadinya obesitas. Kemudian selain itu ada pola makan. Nah, ini biasanya yang paling banyak menyebabkan anak obesitas ya, gitu. Pola makan. Nah, pola makan ini kita tahu bahwa sekarang nih sudah banyak nih Mbak Isya menjamur outlet makanan, banyak makanan cepat saji, minuman juga ya. Iya, kemudian istilahnya apa ya, makanan sampah, junk food ya, kita sudah sering dengar ya istilah makanan junk food, kemudian makanan cepat saji, ready to eat, kemudian juga minuman manis kemasan. Saat ini pun anak-anak, nggak cuma orang dewasa ya, anak-anak juga cukup menggemari seperti itu. Nah, padahal di minuman manis ini tuh terkandung kalori yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, ini yang bisa menyumbang terhadap kejadian obesitas pada anak apabila dijadikan habit. Jadi pola makan seperti ini dijadikan habit, kebiasaan seperti itu. Kemudian ada juga aktivitas fisik. Ini juga turut menyumbang terjadinya obesitas. Kita tahu bahwa sekarang itu kita sudah dimanjakan dengan teknologi ya, sedentary life seperti itu. Jadi biasanya zaman kurang dulu, ya aktivitas fisiknya betul jadi banget. Zaman dulu anak-anak nih ke sekolah pakai sepeda, jalan kaki. Atau jalan kaki, betul. Sekarang anak-anak itu udah diantar jemput ya sama orang tuanya. Kemudian juga di pusat-pusat perbelanjaan, di toko. Ini kita udah nggak pakai tangga ya, kecuali tangga darurat ya. Pakai eskalator, pakai lift. Terus anak-anak sekarang juga suka lebih demen rebahan sepertinya ya, main gadget, scroll media sosial seperti itu ya, main game berjam-jam, sehingga mereka kurang beraktivitas di luar rumah seperti itu, apalagi olahraga ya kan. Jadi ini juga menyumbang terjadinya obesitas pada anak. Kemudian selain itu ada faktor psikis. Nah, ternyata faktor psikis ini juga bisa loh sebagai pelarian anak. Misalkan si anak ini dibully nih, misalkan lagi marak kasus pembulian, kemudian dia jadi mungkin rasa cemasnya berlebihan, dia ada rasa sedih, kurang percaya diri, sehingga dia larinya ke makan nih gitu. Atau mungkin juga rasa bosan, bisa juga nih, bosan juga psikis ya. Gabut gitu ya, ngapain ya? Mau ngapain nih, kumpul aja ya gitu, kafe terus. Ya hanya sekedar minum-minuman tapi kalorinya cukup tinggi, sama saja dia menyumbang untuk terjadinya obesitas tadi, seperti itu. Kemudian juga faktor lingkungan. Nah, seperti kita ketahui bahwa rumah itu kan adalah tempat pertama dari anak untuk mendapatkan pendidikan termasuk makanan, seperti itu. Jadi apa yang biasanya disiapkan di rumah itu juga akan berpengaruh terhadap pemilihan preferensi anak terhadap makanan. Membentuk pola dia ke depannya kan seperti apa gitu seperti apa. Kalau biasanya orang tuanya banyak menyiapkan makanan sehat seperti itu ya, misalkan buah-buahan, sayuran, kemudian ya memang harus pintar-pintar mengolah ya orang tua ya, para ibu-ibu di rumah. Nah, seperti itu tuh juga akan berpengaruh seperti itu.
kalau misalkan yang kita siapkan misalkan di rumah itu jajanan kekinian, jajanan kemasan, ciki, coklat, permen, minuman manis, tentu itu juga si anak juga akhirnya dia akan mengikuti pola yang seperti itu gitu, karena sudah menjadi habit dalam kesehariannya seperti itu. Dan kemudian ada faktor yang terakhir ini adalah faktor sosial ekonomi. Jadi sebenarnya nih pada keluarga yang sosial ekonominya itu menengah ke bawah seperti itu maupun yang menengah ke atas itu sebenarnya sama-sama memiliki peluang untuk dirinya obesitas ya. Pada orang dengan daya beli yang tinggi, dia preferensi terhadap makanannya, untuk akses terhadap makanannya lebih banyak seperti itu, lebih mudah, dia juga pasti akan bisa mengakses makanan dengan mudah dan bisa terjadinya obesitas tadi. Begitu juga dengan masyarakat dengan keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah seperti itu. Ini terjadi ya ketika anak prasekolah nih kok kelihatan gemuk sekali, padahal dari riwayat ini keluarga dia juga keluarga yang biasa saja seperti itu. Ternyata memang ada kesalahan, ternyata dia diberikan susu kental manis misalkan, susu kaleng di mana kalori dan gulanya sangat tinggi. Ini karena ketidaktahuan dan juga faktor sosial ekonomi, jadi dia tidak sanggup mungkin dari kedua orang tuanya untuk memberikan susu formula seperti itu. Banyak ya ternyata ya. Dan sepertinya itu sudah kita temukan sehari-hari di sekitar loh ya, kebiasaan-kebiasaan orang tua menyediakan snack dan minuman yang praktis buat anak-anak dengan alasan sibuk nih, nggak sempat. Jadi snack buat anak-anak disediakan seperti ini, buat keluarga disediakan seperti ini. Berarti udah harus dibenahi dari sekarang ya ini ya Mbak ya? Iya betul, jadi memang orang tua juga harus nggak hanya melarang ya, karena kalau dilarang anak-anak kadang suka apa sih mamah gitu ya gitu, kadang suka ini sendiri, suka malah nggak patuh seperti itu. Jadi perlu memberikan mungkin edukasi ya, pengertian gitu kepada anak-anak bahwa sebenarnya pola makan ini tuh nanti akan larinya kemana, pengaruhnya apa ketika kamu dewasa, ketika kamu besar seperti itu. Oke, kemudian kalau kita berbicara mengenai obesitas sudah masuk pada taraf obesitas itu yang seperti apa ini? Iya, jadi sebenarnya dikatakan obesitas ini kita bisa melakukan pemeriksaan ya, berupa pemeriksaan antropometri. Ya, apa jadi itu? Antropometri ini bukan pemeriksaan pada fisik ya, bisa dilakukan yang pertama dengan mengukur lingkar perut dengan lingkar panggul seperti itu. Apabila lebih dari normal maka dia sudah bisa tergolong obesitas seperti itu. Kemudian jadi untuk yang tinggi badan tertentu, berat badan tertentu itu untuk lingkarnya sudah ada ketentuan idealnya. Jadi berdasarkan usia dan jenis kelamin anak seperti itu. Kemudian selain itu ada mengukur tebal lipatan kulit, itu juga bisa dilakukan dengan alat yang bernama kaliper ya, itu juga bisa dilakukan. Kemudian dengan pemeriksaan antropometri, ini yang memang paling sering dilakukan ya, maksud kami pemeriksaan indeks massa tubuh seperti itu. Nah, indeks massa tubuh ini jadi untuk anak usia 2 sampai 18 tahun ini menggunakan pengukuran IMT ya. Jadi dia membandingkan antara berat badan dengan tinggi badan, kemudian kita terjemahkan dan nanti nilainya ini kita akan melihat pada CDC ya, namanya ada panduannya seperti itu, CDC 2000. Nah, itu nanti di situ ada cut off-nya. Jadi untuk anak overweight itu apabila nilainya P antara 85 sampai 95, dan untuk obesitas sendiri itu sudah di atas P95 seperti itu, Mbak Isya. Oke nih, ini menarik nih, mungkin untuk pemirsa juga yang baru dengar ternyata bisa diukur seperti ini ya. Boleh juga telepon bergabung dengan kami, Anda boleh telepon di 02744477666. Mungkin kalau dengar penjelasan masih bingung, real case-nya seperti apa, mungkin putra-putrinya berat badannya berapa, bisa dikonsultasikan juga ya. Nah ini lanjut lagi, ini kan kalau tadi kan sudah bisa didiagnosis ya, nah ada klasifikasinya nggak sih obesitas sendiri, kayak yang masih awal gitu atau seperti apa? Iya, jadi obesitas ini berdasarkan penyebabnya ya, etiologinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah obesitas primer. Nah ini yang paling sering terjadi ya, jadi obesitas primer ini biasanya disebabkan karena pola makan. Kita tahan dulu sampai dengan pola makan. Pemirsa pastikan Anda tetap bersama dengan kami akan kembali melanjutkan perbincangan ini usai jeda. Jadi di Obrolan Pagi kami kembali saat lagi.